Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal, ya, maklumat yang saya tujukan dulu kepada anak-anak kami. Yang saya tujukan dulu kepada anak-anak kami terkhusus yang akan diwisuda. Baik yang SMP maupun yang di SMA. Kalian, ya, yang akan diwisuda, yang akan lulus, yang akan menyelesaikan pendidikan kalian di Ponpes Al-Iman ini bukan berarti ya selesai menuntut ilmunya. Kalian yang akan menyelesaikan dan menuntaskan pada hari ini bukan berarti kalian sudah menyelesaikan atau melepaskan ilmu antum. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Kemarin di kelas 3 mengadakan acara rihlah, Pak Bu, nggih. Terkhusus yang putra mengadakan pendakian di gunung yang ada di Jawa Tengah. Saya permisalkan, ya, saya beri permisalan. Ketika kita mendaki gunung, ya, di malam hari ada beberapa logistik makanan yang memang kita persiapkan. Dan yang terpenting lagi ada pencahayaan dan penerangan untuk kita berjalan menuju ke puncak. Ya. Maka di dalam kehidupan kita juga begitu, nak. Di dalam kehidupan kita, seorang hamba tidak akan bisa menuju kepada Rabb-nya, seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tanpa penerangan dan pencahayaan. Apa penerangan dan pencahayaan di dalam kehidupan seorang hamba? Ilmu. Maka anak-anakku sekalian yang kami cintai, lepasnya antum dari lembaga ini bukan berarti kemudian antum tidak menuntut ilmu lagi. Lepasnya antum di pendidikan ini bukan kemudian menjadikan antum rehat untuk tidak menuntut ilmu lagi. Tetapi justru kemudian ada kewajiban yang berat sekali adalah perealisasian ilmu yang sudah antum pelajari di pondok. Aplikasikan apa yang sudah antum pelajari, ilmu yang sudah antum dapati di kehidupan antum masing-masing. Selama 3 tahun antum belajar. Selama 3 tahun antum mentarbiyah antum di pondok, mendapatkan ilmu antum. Ya, tetapi ketika kemudian antum di luar, di situ ada kewajiban yang sangat berat sekali, adalah pengaplikasian daripada ilmu yang sudah antum dapati. Kalau selama di pondok antum hanya mendapatkan ilmu, ya, tentang birrul walidain, maka ketika antum sudah lulus dari pondok, antum praktekkan kepada orang tua. Bapak, Ibu sekalian, ya, kalau dulu 3 tahun sebelum anak-anak mondok, antum jenengan rasakan, ya, 3 tahun sebelum anak-anak mondok, dulu anak-anak kita itu seperti apa. Maka 3 tahun setelah anak mondok nanti rasakan bagaimana hasilnya. Apakah mereka masih sama perilakunya kepada kedua orang tua ataukah sudah berbeda? Karena Masya Allah, perintah birrul walidain saking agungnya dan saking pentingnya disandingkan dengan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sandingkan perintah birrul walidain ini kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Allah memerintahkan dan Rabbmu memerintahkan, Allah ta'budu, hendaknya engkau tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang mau lulus dan yang mau pulang, praktekkan untuk birrul walidain. Jangan sampai kata-kata dari lisan kita mengatakan bahkan membentak, bahkan sampai kemudian
melakukan hal yang lebih daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang wala fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka ketika antum sudah lulus selesai dari pendidikan tarbiyah di Pondok Al-Iman ini, waktu antum untuk melaksanakan, mengaplikasikan, merealisasikan daripada ilmu-ilmu yang sudah antum dapatkan. Siap kira-kira? Siap? Kemudian maklumat yang kedua saya peruntukkan kepada para wali santri. Dulu 3 tahun yang lalu ya, jenengan kesini dengan membawa anak-anak jenengan, memasrahkan kepada asatid dan ustadzat semua untuk menggantikan sementara kewajiban jenengan, mendidik mereka, mentarbiyah mereka, menasehati mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang soleh solehah. Pada hari ini kami serahkan kembali anak-anak panjenengan. Kami serahkan tanggung jawab yang berat ini kepada panjenengan sedaya, agar dimonitoring, agar dilihat, agar dididik untuk jauh yang lebih baik lagi. Jangan dibiarkan mereka kemudian di rumah ya melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat atau bahkan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan perjuangan kita, didik mereka di rumah, awasi mereka, yang menjadikan nanti mereka akan terpantau dan akan menjadi yang lebih baik. Kinten-kinten sanggup napa mboten Pak Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Maka hari ini kami serahkan kembali ya, yang dulu 3 tahun jenengan serahkan kepada kami ya, maka hari ini kami serahkan kembali tanggung jawab ini kepada panjenengan sedaya.